Ngapain mikirin orang? Kalau orang nggak mikirin kita. Ladies and gentlemen, selamat datang di kanal YouTubeku. Aku bukan kutu buku, aku bukan sastrawan, aku hanya anak nakal yang ingin belajar banyak hal. Kalimat barusan adalah semacam kalimat defense terhadap lawan bicara kita. Itu seringkali kita dengarkan. Apalagi ketika kita membahas satu gerakan yang sifatnya mungkin membawa perubahan. Atau sesederhana kita mengomentari sikap orang sekitar kita. Teman semeja kita pasti akan mengatakan, ngapain sih bodo amat? Gitu. Di lingkungan saya, pandangan bodo amat itu semakin dikuatkan. Ya maksudnya orang-orang itu semakin pede dengan kondisi bodo amat. Ya karena satu buku yang berjudul Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, karyanya Mark Manson. Ya yang mana orang itu, yang kalau Anda ke gerai buku, itu promosinya gila-gilaan. Tapi yang menurutku agak tabu ya, kalau Anda merasa senang dengan pandangan bodo amat tanpa Anda membeli bukunya atau bahkan membaca bukunya. Ya itu sama aja Anda dengan netizen yang terjebak thumbnail atau nonton sampai setengah video, terus komentar yang enggak-enggak. Namun jika landasan berpikir bodo amat itu sama dengan tidak peduli, apakah itu benar? Karena menurut KBBI ya, kita bisa katakan bodo amat itu kan asal katanya dari masa bodoh. Masa bodoh itu kan artinya sebuah kata efektif untuk menyatakan tidak senang hati, terserahlah, sesukamu lah, tidak peduli apa-apa, tidak memperhatikan sama sekali, acuh tak acuh. Mestinya kalau orang yang sudah membaca buku Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, ia harusnya sudah mengerti lah apa bodo amat yang dimaksud oleh Mark Manson. Intinya teman-teman, dalam buku Mark Manson itu sebenarnya jelaskan bodo amat yang dimaksud itu bukan berarti Anda tidak peduli dengan lingkungan Anda, bukan berarti Anda tidak peduli dengan sekitar Anda, bukan berarti Anda tidak peduli dengan masalah-masalah yang ada di depan mata Anda. Namun, ia lebih menegaskan bahwa bodo amat yang dimaksud adalah bagaimana kita memandang satu ambisi kita atau apapun itu yang membuat kita merasa tidak tenang gitu. Tidak tenang dalam artian begini misalnya. Kita sebutkanlah sebuah komparasi diri kita dengan orang lain. Anda pasti seringkali membanding-bandingkan diri Anda dengan mungkin saudara Anda, teman Anda, ya siapapun itu. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan orang yang sudah jelas-jelas jauh berbeda dari Anda, baik itu dari segi bidang, kemampuan, dan apapun itu, ya menurut Mark Manson dalam bukunya itu tidak baik gitu. Yang ada Anda menjadi overthink. Contoh kecil kita ambil begini, kalau patokan Anda sukses itu adalah Bill Gates, well, kalau emang rezeki Anda di situ-situ aja, sampai kapanpun Anda akan stres, Anda akan merasa tidak sukses. Padahal, kalau Anda lihat orang-orang di bawah Anda, Anda itu udah sukses luar biasa menurut mereka. Anda mampu beli mobil, beli rumah, istri 2, mungkin ya. Anda udah lebih dari orang mereka. Namun karena Anda mengatakan kalau sukses itu seperti Bill Gates, ya Anda tidak akan sampai ke sana, men. Anda tidak akan sampai ke sana. Itu udah jauh konteksnya. Bill Gates itu tidak cuma berangkat dari uang, tapi ia menciptakan sesuatu. Ia menciptakan satu perubahan, satu inovasi terhadap cara kita menjalankan keseharian kita atau cara kita mengerjakan sesuatu di bidang tertentu. Sementara Anda membandingkan dengan tanda kutip nilai duit. Ya nggak bisa. Di sini Mark Manson sebenarnya menegaskan bahwa kita makin ke sini ya, makin ke era modern ini semakin tidak realitas teman-teman, kebanyakan ya. Kita tidak bicara tentang idealisme atau apapun itu. Tapi menurutku ya memang ada benarnya, makin ke sini orang banyak yang melupakan realitas. Bahkan ada yang tidak menyadari kalau dunia ini nyata. Ya contohnya orang-orang yang terlalu tenggelam dalam dunia fantasi ya, seperti terbuai dalam dunia game mungkin, atau film, atau apapun itu. Oke, kita udah melenceng jauh. Kita balik lagi ke bodo amat. Ya terus kalau misalnya kita tidak boleh bermimpi bisa sekaya Bill Gates, atau sekaya Jeff Bezos, atau sekaya Elon Musk, kita dilarang bermimpi gitu. Kan mimpi itu gak ada batasnya, jadi mimpilah setinggi-tingginya. Tapi kalau mimpinya ketinggian sampai tidak kelihatan, itu kan namanya mimpi, bukan mimpi. Terus solusinya gimana dong? Ya, Anda realistiskan goals Anda gitu. Misalnya kalau goals Anda di usia sekian pengen punya 1 triliun katakan ya, pelan-pelan men, gapainya pelan-pelan. Ya mungkin itulah tujuan dari bukunya. Contohnya, sesederhana kalau kita ingin menjadi orang kaya raya, ya minimal yang realistis lah, kayak mulai dari pengen punya toko yang sukses di kampung dulu mungkin. Nanti perlahan sukses di kabupaten, punya cabang di mana-mana dan seterusnya.
Atau sesederhana Anda mau memparasikan diri Anda dengan orang terpintar di kelas Anda mungkin bagi yang masih sekolah. Lah itu lebih realistis ketimbang Anda membandingkan kepintaran Anda dengan sekelas orang-orang ilmuwan, ya itu kurang realistis. Yang ada Anda malah overthink dan Anda akan depresi dengan pemikiran seperti itu. Nah, jadi konklusinya teman-teman, bodo amat yang dimaksud oleh Mark Manson adalah bodo amat terhadap diri kita sendiri gitu, terhadap hal-hal yang tidak realistis, yang cenderung menjebak kita ke dalam ya yang kita sebut overthink tadi. Mark Manson hanya membuat kita untuk membatasi diri kita sendiri bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan atau bahkan utopia. Perlukah kita sampai hati untuk bersikap bodo amat? Ya karena kita nggak pungkiri ya di era sekarang memang bodo amat itu perlu di beberapa aspek. Contoh, jika Anda mendengar Anda digibahkan teman, bodo amat. Ngapain gitu? Daripada overthink kan? Kalau bodo amat terhadap lingkungan perlu nggak sih? Ya menurutku ada benar, ada salahnya, ada baik, ada buruknya gitu. Kalau kita bodo amat terhadap satu perilaku, ya menurutku agak tidak baik. Ya karena perilaku sesungguhnya bisa diubah, teman-teman. Perilaku suatu masyarakat itu bisa diubah. Contohnya aku ambil dari bidangku ya, karena aku berasal dari bidang desain. Nah, jika teman-teman pernah tahu, itu Kali Code di Yogyakarta, itu dulu adalah wilayah dengan tingkat kriminal yang tinggi. Begitu ada seorang arsitek bernama Romo Mangunwijaya itu membawa mahasiswa ke lokasi itu untuk mengubah wajah wilayah tersebut sehingga menjadi full color gitu, penuh warna, dan ia mengajak warga-warganya untuk bekerja sama mengecat rumahnya dan lain segala macam, membuat apapun lah yang membuat seolah-olah wilayah itu menjadi penuh warna gitu. Alhasil apa? Alhasil sejak itu dilakukan, kriminal di wilayah itu turun. Kemudian yang tadinya menjadi tempat dengan tingkat kriminal yang cukup tinggi menjadi tempat yang diincar oleh wisatawan. Anda bayangkan? Hanya dengan satu desain, itu dapat mengubah pola kehidupan masyarakat. Betapa besarnya dampak peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi menurutku, tidak sia-sia teman-teman untuk peduli terhadap lingkungan sosial kita, ya tidak sia-sia. Tahu buktinya banyak kejadian-kejadian yang berdampak karena gerakan dimulai oleh satu orang misalnya, apalagi satu kelompok. Namun ada satu hal menarik yang menurutku kita susah untuk mengubahnya. Dan memang di satu sisi kita perlu bodo amat dengan hal ini, yakni apa? Pola pikir. Ya, pola pikir teman-teman. Pola pikir itu agak sedikit rumit ya. Karena tidak hanya dari lingkungan, boleh jadi dari sesederhana keluarga gitu. Bahkan mungkin orang tua. Anda tahu nggak kenapa Anda masih takut hantu hingga sekarang? Ya karena doktrin orang tua sama dulu. Maksudnya doktrin orang tua waktu kita kecil. Kalau kita pulang sebelum maghrib, nanti diancam. Kalau pulang larut malam atau lewat maghrib, nanti ditangkap hantu, nanti ditangkap kolong wewe, nanti ditangkap buto hijau, nanti ditangkap ya macam-macam lah. Ya itu kan semacam doktrin yang dibangun orang tua kita, yang sebenarnya untuk mencegah agar kita itu baik ya sebenarnya. Mungkin takut kita nanti kenapa-napa ya, takut kita ya dipengaruhi orang atau apapun itu, ancaman-ancaman di luar sana yang tidak diketahui oleh kita sewaktu kita masih anak-anak karena kita asik bermain. Namun di satu sisi itu sebenarnya buruk teman-teman. Atau bahkan mungkin pada saat kecil kita sering dihantui oleh film-film horor yang disajikan oleh ya mungkin kakak-kakak kita yang lagi nonton, kebetulan kita ikut nonton, kita jadi ketakutan karena persepsi kita tentang hantu itu sangat menyeramkan dan sangat berbahaya itu kepada manusia, padahal tidak. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Teman-teman bisa search sendiri di internet bahwa manusia itu memiliki gelombang pada otak, dan gelombang itu kan mungkin salah satu fungsinya adalah bisa menyerap informasi. Nah, informasi yang kita serap itu teman-teman lambat laun akan menjadi persepsi kita. Yang tadinya persepsi lambat laun akan menjadi pola pikir kita. Nah, itu yang berbahaya teman-teman. Apalagi di usia 0 hingga 6 tahun, itu manusia disitulah sifat manusia terbentuk dan itu sulit diubah. Bahkan hingga saat kita dewasa kita akan sulit mengubah sifat kita yang terbentuk mulai dari usia 0 hingga 6 tahun. Teman-teman nggak percaya? Ya teman-teman bisa cari sendiri. Sudah banyak dibahas dan itu udah dibahas secara saintifik teman-teman. Banyak di forum-forum seperti TED Talk dan lain sebagainya. Jadi di sini jelas teman-teman bahwa persepsi itu tidak sesederhana lingkungan, tidak sesederhana keluarga. Itu kompleks sekali sifatnya. Itu bisa terbentuk dari apa saja teman-teman.
Mulai dari orang tua, keluarga, teman, pacar, selingkuhan, sekolah, kampus, musuh, tetangga, waifu, game, film, sosial media, buku, apapun itu. Semuanya bisa mempengaruhi persepsi kita. Kalau sudut pandang manusia sebegitu kuat dan kompleks, apakah bodoh amat memperburuk keadaan atau malah sebaliknya? Ya men, kita ini manusia. Ya bodoh amat itu bagus jika ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu. Seperti contohnya tadi, jika Anda mendengar Anda digibah, ya ngapain bodoh amat. Ya kecuali orang mengkritik karya Anda atau produk Anda, itu harus Anda dengar. Karena itu berkaitan dengan benda yang nyata, gitu, yang ada, yang sah dirasakan oleh banyak orang. Namun jika itu selama itu tidak mempengaruhi hubungan sosial Anda terhadap orang-orang yang mungkin Anda anggap penting dalam hidup Anda, tidak mempengaruhi isi dompet Anda, tidak mempengaruhi hubungan Anda, ya ngapain dipikirkan. Namun bukan berarti kita terlampau bodoh amat dalam segala hal. Kita tahu dewasa ini banyak sekali yang terpengaruhi oleh berita-berita hoax, berita palsu, dan lain sebagainya. Apalagi menjelang pemilihan presiden. Atau menjelang apapun itu yang berkaitan dengan politik. Atau contohnya COVID. Banyak kan konspirasi yang beredar di mana-mana. Kok bisa ya? Dengan lingkungan yang bodoh amat tapi gampang terpengaruhi dengan hal seperti itu, ya karena satu hal, mereka bodoh amat dengan wawasan yang sesungguhnya mereka tidak tahu tapi merasa tahu. Ya mungkin saya juga seperti itu, dan itu bahaya teman-teman. Jadi menurutku ya memang kita harus membiasakan diri kita untuk memberikan feed kepada otak kita dari wawasan-wawasan yang sebenarnya ada banyak gitu, terlepas dari bidang apapun. Jadi ya contohnya misalnya kalau Anda gabut ya, Anda di Google sesederhana nanya mana duluan ayam atau telur, walaupun itu udah dijawab ya. Atau mungkin sesederhana mempertanyakan kenapa sih mata manusia harus ada dua, telinga harus ada dua. Ya itu hal-hal sepele sebenarnya. Dan menurutku ya kalau lagi ada kerjaan, kalau lagi gabut itu cukup menarik karena kadang ada penjelasan ilmiah yang kita nggak tahu sumbernya. Ya itu semua hal di muka bumi ini kan pasti ada logikanya, pasti ada polanya mengapa ia bisa terjadi. Nah, penjelasannya ada di situ. Seperti mengapa adanya 0 sampai 9. Kenapa angka tulisan 2 bisa seperti itu, angka 1 bisa, ya itu macam-macam. Dan teman-teman jangan langsung berprasangka itu filsafat ya. Ya itu menurutku lebih dari yang namanya filsafat gitu. Itu sudah menjadi dasar manusia untuk memenuhi rasa ingin tahu. Jadi ya kita memang, menurutku ya kita tidak bisa bodo amat sepenuhnya teman-teman. Ada banyak hal di luar sana yang ingin kita cari tahu gitu. Jadi agak tabu ya kalau kita mengatakan kalau kita ini orangnya bodo amat terhadap banyak hal. Ya aku dulu gitu sih, pernah ngomong bodo amat. Syukur amat gak tersinggung. Kita tidak bisa benar-benar bodo amat dengan semua hal gitu. Pastilah kita punya persepsi, pasti kita punya pandangan, pasti kita punya kritik yang ingin kita sampaikan. Gunanya memberi feed kepada diri kita tadi, memberikan feed kepada otak kita atas wawasan-wawasan dan informasi yang valid, ya kita jadi tidak gampang menjudge sesuatu gitu. Kita tidak gampang menilai sesuatu langsung cuma tok-tok dari cover, thumbnail, atau apapun itu. Atau bahkan lebih parahnya, kita bisa menilai pribadi orang. Total. Ya mungkin sampai di situ dulu teman-teman ya pembahasan kita yang cenderung tidak berbobot kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pasti.